Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Iwayan Sugianta Nirawana SPD MKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi hasil belajar TIK. Izinkan kami di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami di mana berjudul evaluasi hasil belajar berbasis TIK menggunakan aplikasi Classmarker dan Prezi. Namun sebelum kami melanjutkan kepada pemaparan dari proyek kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri, di mana dari saya sendiri Bainur Rahmawati dengan NIM akhiran 06, lalu anggota saya yaitu Restu Aji Winaza dengan NIM akhiran 12, Lutfi Amal Fadila dengan NIM akhiran 26, Hafiz Dharma Rizky dengan NIM akhiran 35, lalu ada Miftahur Rizka Al-Maudia dengan Al-Maulidia, maaf, dengan NIM akhiran 40. Di mana yang melatar belakangi dari proyek kami ini adalah teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita sebut dengan TIK mendukung peningkatan kualitas pendidikan, terutama melalui learning management system seperti Blackboard. Dalam evaluasi hasil belajar, TIK menawarkan solusi otomatisasi dan fleksibilitas melalui platform seperti Classmarker dan Prezi. Meski efektif, penerapannya menghadapi tantangan seperti infrastruktur dan literasi digital yang cukup tidak banyak orang tahu atau cukup sulit dijangkau. Lalu proyek ini juga bertujuan untuk mengkaji implementasi evaluasi berbasis TIK secara optimal menggunakan platform seperti Classmaker dan Prezi. Selanjutnya tujuan dari proyek kami ini adalah ada 3 poin dari tujuan proyek kami. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas aplikasi Classmarker dan Prezi dalam proses evaluasi hasil belajar TIK. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan evaluasi berbasis TIK menggunakan kedua aplikasi ini, yaitu Classmarker dan Prezi. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen mengenai pengalaman menggunakan aplikasi Classmarker dan Prezi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari proyek yang kami buat? Dimana di sini kami memiliki 3 manfaat dari proyek yang kami buat. Yang pertama adalah untuk memberikan pengalaman evaluasi yang interaktif, efisien, dan transparan. Lalu yang kedua adalah untuk membantu dalam proses penilaian dan otomatisasi dan analisis hasil yang cepat. Jadi manfaatnya untuk mempercepat dan mengefisien untuk pengalaman evaluasi itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah mendukung pengembangan sistem pembelajaran berbasis TIK sebagai bagian dari modernisasi pendidikan, seperti itu. Jadi manfaat dari proyek kami juga mendukung modernisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah konsep evaluasi hasil belajar TIK, di mana evaluasi hasil belajar ini merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, di mana evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu TIK mengacu pada penggunaan perangkat digital, aplikasi atau sistem berbasis internet untuk merancang, mengelola dan menganalisis hasil evaluasi itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara pendekatan? Ya, pendekatan yang kami lakukan itu menawarkan keunggulan dibandingkan evaluasi tradisional, di mana pendekatan ini kami gunakan yaitu aplikasi Classmaker dan Prezi tadi untuk menawarkan keunggulan yang dapat dilakukan yang dibandingkan dengan evaluasi tradisional, seperti kemudahan dalam pengumpulan data, lalu otomatisasi analisis, dan fleksibilitas waktu yang dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan yang tradisional. Dan
pelaksanaannya itu tidak harus bertemu. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara online atau dalam daring seperti. Jadi fleksibilitas untuk waktu dan tempat itu sendiri. Selanjutnya dalam evaluasi berbasis TIK ini, aspek validitas dan reliabilitasnya itu tetap menjadi fokus utama dengan tambahan perhatian pada aksesibilitas dan pengalaman pengguna itu sendiri. Jadi aspek validitas dan reliabilitasnya itu tetap menjadi fokus utama dari meskipun menggunakan sebuah aplikasi, sebuah platform seperti Classmaker dan juga Prezi. Itu tetap menjadi fokus utama dalam proyek kali ini. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Aji Winaza dengan akhiran NIM 12. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang model-model evaluasi berbasis TIK. Banyak model-model pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama ada model SAMR, yang kedua ada model LOTI atau Level of Technology Implementation, yang ketiga ada model Dewey, yang keempat ada model RABI, dan yang kelima ada model TIM atau Teknologi Integration Matrix. Selanjutnya, aplikasi dan platform TIK dalam evaluasi. Yang pertama ada Prezi. Prezi ini adalah perangkat lunak presentasi berbasis internet yang memungkinkan pembuatan presentasi interaktif dengan efek visual dinamis seperti zooming. Berbeda dengan PowerPoint, Prezi dapat diakses online tanpa instalasi tambahan dan mendukung kolaborasi langsung. Dengan berbagai template menarik, Prezi meningkatkan keterlibatan audiens dan fleksibilitas penyampaian baik online maupun offline. Selanjutnya yang kedua ada Classmaker. Classmaker ini adalah platform ujian online yang aman dan mudah digunakan. Dirancang untuk kebutuhan pendidikan. Fitur-fiturnya itu meliputi pengaturan ujian fleksibel, berbagai jenis soal, pembuatan sertifikat unik, serta umpan balik langsung. Pengguna dapat mengatur durasi ujian, mengacak pertanyaan, dan menganalisis kinerja peserta secara efisien. Dapat diakses juga dari berbagai perangkat, tanpa perlu instalasi tambahan. Selanjutnya ini adalah desain dari proyek kelompok kami, aplikasi Prezi. Yang ini desain proyek aplikasi Classmaker. Yang ini juga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Rizka Almudia dengan NIM akhiran 40. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai alat dan bahan dalam proyek evaluasi belajar berbasis TIK. Di sini terdapat 5 alat dan bahannya, di mana ada aplikasi Classmaker, komputer atau laptop, akses internet stabil, lalu ada materi evaluasi, dan software pengolahan data. Nah, untuk aplikasi Classmaker sendiri itu bertujuan untuk merancang dan mengelola evaluasi berbasis online. Lalu untuk komputer atau laptop itu bertujuan untuk membuat dan menjalankan evaluasinya agar berjalan dengan lancar. Lalu untuk akses internet stabil yaitu untuk mendukung akses ke aplikasi dan pelaksanaan evaluasi secara online agar terjalan dengan lancar. Lalu ada materi evaluasi, di mana ini merupakan soal-soal yang relevan dengan materi pembelajaran yang telah disiapkan. Lalu untuk software pengolahan data itu kita menggunakan SPSS untuk mengelola analisis data dari setiap siswa yang telah mengerjakan evaluasinya.
Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaannya. Terdapat 3 prosedur, yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan pengumpulan data. Nah, untuk persiapan sendiri kita harus menentukan tujuan dari evaluasi dan kriteria penilaian itu sendiri. Lalu di sini kita harus membuat akun dan mempelajari fitur dari aplikasi Marker agar terjalan dengan lancar pada saat evaluasi. Lalu di sini kita menyiapkan soal-soal yang sesuai dengan topik pembelajaran. Lalu yang kedua itu pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini kita membagikan tautan evaluasi kepada peserta didik, lalu memastikan peserta dapat mengakses dan menyelesaikan tes dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu kita mengumpulkan data atau pengumpulan data. Nah, di sini kita mengunduh hasil tes dari aplikasi Classmarker, di mana di sini kita bisa melihat total dari kemampuan siswanya pada saat tes. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alma Fadila dengan akhiran NIM 26. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yaitu teknik pengumpulan dan analisis data. Di sini ada dua teknik. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan yang kedua yaitu teknik analisis. Nah, masing-masing di sini ada 5. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di teknik pengumpulan data di sini ada 5, yaitu yang pertama tes online. Tes online di sini kita menggunakan aplikasi Classmaker untuk menyusun soal dan menyebarkan soal kepada peserta didik. Nah, terus data yang dikumpulkan meliputi nilai tes, waktu pengerjaan, presentasi jawaban benar, dan kesulitan teknis yang dialami siswa. Dan yang kedua itu observasi. Kita melakukan observasi pengamatan langsung selama melaksanakan evaluasi, mencatat interaksi siswa dengan platform, kendala yang dihadapi, dan tingkat keaktifan siswa, dan kesulitan teknis yang dialami. Dan yang C yaitu kuesioner. Kuesioner di sini kita menyebarkan kuesioner kepada siswa dan guru untuk mendapatkan tanggapan terkait pengalaman menggunakan aplikasi Classmaker, meliputi aspek kemudahan, efisiensi, dan kepuasan. Dan yang dia yaitu wawancara. Wawancara di sini kita melakukan wawancara mendalam dengan beberapa siswa dan guru untuk memperoleh informasi kualitatif mengenai tantangan dan manfaat dari evaluasi berbasis TIK. Dan yang D yaitu kita mendokumentasi, mengumpulkan hasil evaluasi statistik platform Classmaker dan tangkap layar dari proses pelaksanaan evaluasi. Dan yang kedua yaitu teknik analisis. Dan di sini kita melakukan teknik analisis ada 3, yaitu yang pertama analisis kuantitatif. Di sini kita melakukan analisis kuantitatif menggunakan validasi dan reliabilitas soal. Kita menggunakan analisis ini yaitu korelasi persen dan Robarts alpha untuk menilai validasi dan reliabilitas instrumen tes. Dan statistik deskriptif menghitung nilai rata-rata presentasi, kelulusan, dan tingkat kesulitan soal untuk mengevaluasi hasil tes siswa. Yang B yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif di sini kita menggunakan 2, yaitu tematik, menganalisis data kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mengidentifikasi pola-pola terkait tantangan, pengalaman, dan kepuasan serta kepuasan siswa dan guru. Dan yang kedua yaitu triangulasi data, menghubungkan data dari berbagai sumber, kuesioner, wawancara, dan observasi untuk memastikan validitas dari hasil analisis. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data. Visualisasi data di sini kita menyajikan data hasil evaluasi dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil analisis. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi. Di sini kita membaginya menjadi 3, yaitu aktivitas kelas, kendala yang dihadapi, dan hasil kuis. Yang pertama itu aktivitas kelas.
aktivitas kelas di sini siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dan mengerjakan kuis online melalui platform Classmaker. Terus mayoritas siswa dapat mengakses platform dengan lancar menggunakan perangkat masing-masing dan terlihat interaksi aktif antara guru dan siswa selama sesi penjelasan cara menggunakan platform. Dan yang kedua yaitu kendala yang dihadapi. Pasti ada kendala yang dihadapi, yaitu koneksi internet yang tidak stabil di beberapa area kelas menyebabkan proses loading yang lambat. Terus beberapa siswa mengalami kesulitan saat mengunggah jawaban karena format file yang tidak sesuai, dan beberapa siswa membutuhkan waktu untuk adaptasi lebih lama untuk memahami navigasi platform. Nah, yang ketiga yaitu hasil kuis. Hasil analisis kuis di sini kita menghitung rata-rata kelas mencapai 78,5 dari nilai maksimal 100. 85% siswa berhasil menyelesaikan kuis tepat waktu. Tingkat kelulusan mencapai 80% dari total peserta. Soal dengan tingkat kesulitan tinggi memiliki presentasi jawaban benar sebesar 65%, dan yang terakhir yaitu terdapat peningkatan 15% pada nilai rata-rata dibandingkan dengan metode konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Dharma Rizky dengan akhiran 635. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan temuan. Yang pertama ada kekurangan. Kendala teknis seperti masalah login dan koneksi internet dapat menghambat kelancaran evaluasi. Beberapa soal yang dirancang mungkin memiliki nilai pembeda yang rendah, yang berarti kurang efektif dalam membedakan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, biaya berlangganan Classmaker untuk fitur lengkap bisa menjadi pertimbangan bagi institusi pendidikan dengan keterbatasan anggaran. Yang kedua ada kelebihan. Classmaker memudahkan pembuatan dan pelaksanaan tes online dengan fitur-fitur canggih. Platform ini memungkinkan pembuatan soal beragam tipe, mulai dari pilihan zona hingga esai, serta memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Pengguna Classmaker membantu memantau pemahaman siswa secara efektif dan cepat. Yang terakhir ada tantangan. Tantangan utama adalah memastikan semua siswa dapat mengakses teknologi dengan baik dan merancang soal yang tepat untuk mengukur pemahaman mereka. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, efektivitas evaluasi berbasis TIK. Classmaker efektif mendukung evaluasi hasil belajar dengan rata-rata nilai 78, dan tingkat kelulusan 80%. Keunggulan Classmaker yaitu fleksibel waktu, akses melalui berbagai rapat, otomatisasi, koreksi, dan laporan komprehensif. Terakhir ada tantangan implementasi, yaitu koneksi internet tidak stabil, kesulitan login, dan adaptasi navigasi platform. Terus di sini ada rekomendasi. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur, yaitu menyediakan koneksi internet yang stabil di lingkungan pembelajaran untuk mendukung kelancaran evaluasi berbasis TIK. Yang kedua ada pelatihan pengguna, mengadakan pelatihan untuk siswa dan guru terkait penggunaan platform seperti Classmaker agar lebih terbiasa dengan navigasi dan fitur aplikasi. Yang ketiga, optimasi instrumen evaluasi, yaitu memperbaiki item soal dengan korelasi rendah atau daya pembeda yang kurang agar instrumen evaluasi menjadi lebih representatif. Yang terakhir ada diversifikasi evaluasi, menggunakan lebih banyak tipe soal dan materi evaluasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa dan menguji pemahaman secara lebih komprehensif. Sekian, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.